Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk meneruskan kajian kitab Taisirul Khallaq. Sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taisirul Khallaq ini. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadinni Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih meneruskan kajian kitab Taisirul Khallaq. Kemarin baru saja kita menyelesaikan bab adabul muasyarah, adab di dalam pergaulan. Sekarang kita memasuki bab baru, al-ulfah. Al-ulfah itu maknanya banyak ya. Bisa keakraban, persatuan, kerukunan ya. Nah, lalu penjelasannya langsung saya baca ya. Hiya, yang dimaksud dengan al-ulfah ya, al-isti'nasu bin nasi, merasa nyaman bersama orang lain ya. Wal farahu biliqaihim, dan juga merasa senang, bahagia ketika bertemu mereka ya. Itu al-ulfah ya. Jadi makanya ya, orang yang bisa nyaman, bisa bahagia kalau bertemu dengan orang lain itu ya pasti akrab lah, pasti bersatu, pasti rukun ya. Kalau orang itu tidak rukun, tidak bersatu, tidak akrab, ya ketemu ya tidak nyaman itu ya. Ketemu tuh sedih, susah itu ya, melengos itu ya. Berpapasan di jalan iso golek jalan lainnya itu ya. Ketemu neng masjid kok jejer sofe, atau kalau kadung jejer mungkin ya bingung ya pindah. Tapi kok misalnya neng kono ono sapa ono biasanya ya pindah itu. Ya. Jadi ini
penjelasan al-ulfah ini menarik ini ya. Al-istiqnasu bin nasi wal farahu bidaqaihim. Jadi merasa nyaman bersama dengan manusia lain dan merasa berbahagia dengan mereka kalau ketemu ya. Kalau ketemu bahagia. Nah, kita hendaknya dengan siapapun itu punya rasa ulfah seperti itu ya. Ya, jadi dengan siapapun itu sikap atau perasaan ulfah ya yang tadi itu al-istiqnas bin nas wal farahu biliqaihim ini hendaknya setiap kali ada dalam diri kita ya. Jangan sampai ketemu orang melengos, jangan sampai ketemu orang itu sedih ya. Jangan sampai ketemu orang takut ya. Jadi bahagia ketemu orang lain itu ya. Apalagi ketemu saudara, apalagi ketemu tetangga, apalagi ketemu anak istri ya. Lu ada lo ya ketemu saudara ya apa namanya tadi itu sikapnya tidak ulfah tadi itu ya. Ketemu tetangga juga tidak ulfah tadi. Bahkan malah ketemu anak istri aja itu juga tidak ulfah, itu ada ya, ada. Lah makanya sifat ulfah ini ya, keakraban, kerukunan, persatuan itu hendaknya dikembangkan betul di dalam diri kita. Itu pengertiannya ya. Lalu pengarang kitab ini menjelaskan sebab-sebabnya. Wa asbabuha, adapun hal-hal yang bisa menyebabkan sifat ulfah ya. Khamsatun, ada 5. Banyak ternyata yang bisa menumbuhkan sifat ulfah atau tadi itu ya, persahabatan, persatuan, kerukunan ya. Ya. Awaluha, dari 5 itu yang pertama ad-dinu, agama. Jadi yang bisa menjadikan kita itu punya sifat ulfah ya, kalau ketemu orang merasa nyaman, bahagia ya, ya rukun ya, menyatu, akrab ya, itu yang pertama sekali adalah agama ya. Nah, ini diberi penjelasan begini oleh pengarang kitab ini. Li'anna kamalal imani, karena sesungguhnya sempurnanya iman ya, yujibul atfa, menyebabkan adanya sifat cinta ya. Jadi atfun itu ya cinta tapi dengan konotasi yang tertentu ya. Dalam satu hadis Nabi yang saya kira cukup terkenal ya, itu kan ketika menjelaskan bagaimana seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu saling mencintai ya. Dan yang digunakan kata-katanya itu sampai ada 3 yang mirip, yang semuanya seringkali kalau dalam bahasa Indonesia artikan cinta, tapi memiliki makna yang berbeda-beda ya. Ada hadis yang berbunyi tarol mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim ya. Kamathal jasadi idza ishtaka udwun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Kamu melihat bagaimana orang-orang mukmin itu ya di dalam tarahumnya. Tarahum itu ya kasih sayangnya ya. Di dalam kasih sayangnya ya. Lalu watawaddihim juga di dalam cintanya ya, kasih sayangnya juga, wata'atufihim itu juga kasih sayang dan cinta juga ya. Nah kemudian ada yang memberikan semacam penjelasan mengenai perbedaannya. Kalau tarahum itu kasih sayang yang muncul karena adanya persaudaraan iman itu ya. Jadi kalau kita
apa namanya, punya rasa kasih dan sayang kepada sesama orang yang beriman itu apa istilahnya itu, pakai istilah tarahum itu ya. Bi ikhwatil iman, rahmatu ba'duhum ba'dan bi ikhwatil iman ya. Kasih sayang satu orang dengan orang yang lain karena persaudaraan iman ya. Ya. Nah, kalau tawadu itu ya kasih sayang cinta yang itu apa namanya, dimunculkan karena adanya saling hubungan antar orang satu dengan orang lain yang apa namanya, dengan hubungan itu bisa menimbulkan cinta juga ya. Nah lalu kemudian itu dicontohkan dengan at-tazawur wa tahaddi. Jadi saling mengunjungi, saling memberi hadiah itu bisa menumbuhkan rasa cinta juga itu. Ya, itu tawaddu ya. Cinta yang dibangun dengan apa namanya? Saling mengunjungi, saling apa namanya? Memberi ya itu. Nah, kalau ta'atuf ya yang kemudian digunakan dalam ini itu al-atfa itu cinta sampai pada level kemudian apa namanya, mau berbagi, mau membantu ya. I'anatu ba'duhum ba'du, saling menolong ya. Ya. Dan memang kata-kata atfun itu sering dipakai juga dalam konteks orang yang menambal baju itu ya. Kalau ada baju sobek itu kalau orang apa namanya, menyulam baju yang sobek itu ya atfus saub itu, jadi menembel baju. Artinya apa? Kalau ada saudara yang kurang itu ditembel, dibantu gitu ya. Nah, ini kan menarik, ini kajian-kajian apa namanya dari sisi makna kata itu ya. Apa semantik ya Pak Hamzah ya. Tapi semuanya baik tarohum, tawaddu, ta'atuf itu ya cinta namanya, cinta semua. Ya. Makanya yang di sini disebutkan orang yang sempurna imannya itu pasti akan menumbuhkan rasa cinta di dalam dirinya, cinta dengan orang lain, ya. Rukun dengan orang lain. Akrab dengan orang lain, bersatu dengan orang lain ya. Ya. Nah, itu. Jadi makanya agama sekali lagi menumbuhkan rasa tadi ya, persatuan, agama menumbuhkan rasa kerukunan, agama menumbuhkan rasa keakraban ya. Ini yang harus kita pahami dengan baik ini ya. Orang sesama mukmin, ya idealnya ya seperti digambarkan Nabi ini ya, sampai digambarkan kama asalil jasadi. Orang iman itu dengan orang mukmin lain seperti jasad itu, yang satu utuh ini. Idza ishtaka 'udhun tada'alahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau ada yang sakit di dalam tubuh kita ini, ya, yang lain juga merasakan sakit ya. Yang sakit apa giginya? Apa kemudian hanya giginya saja yang sakit? Enggak, seluruh badan menjadi gerges semua itu, ya pegel-pegel semua itu, ya. Begitu. Ya. Ya, sakit udun aja juga begitu ya, senut-senutnya itu ya meskipun di situ tapi ya kemudian ya merambah ke seluruh tubuh itu ya. Nah itu sampai begitunya Nabi menggambarkan agama itu menjadi faktor pemersatu, agama itu menjadi faktor pembentuk apa namanya, kerukunan ya, persatuan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan al mu'minu lil mu'min kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang itu yang mukmin ya, atas mukmin yang lain itu seperti bangunan yang satu, saling menguatkan
Ya. Jadi bangunan ini kan saling menguatkan ini. Ya. Adanya semua bangunan ini saling menguatkan ini. Kalau tidak ada tiang tok berdiri tidak bisa. Ya. Harus ada kaitannya dengan belandar, kaitannya dengan belandar tok gantung tok ya iso ya. Genteng apa meneh atau tiba-tiba genteng taruh di atas tidak ada apa-apa, tidak mungkin ya. Ya semuanya punya apa fungsi masing-masing yang saling memperkuat. Sampai begitunya Nabi menggambarkan persatuan di antara orang mukmin itu. Nah mungkin lalu ada yang bertanya, kalau dengan orang yang beragama lain bagaimana? Apa lalu kemudian boleh jahat, boleh tidak baik? Ya enggak. Ya. Dengan orang yang beragama lain sekalipun kita harus baik, harus rukun, harus bersatu, ya. Harus akrab juga, ya. Harus kompak. Ya. Nyatanya Nabi itu dalam banyak kisah ya sangat akrab, sangat baik dengan orang yang beragama lain. Ya, ya kalau kemudian lalu ada konflik itu bukan pada agama itu penyebabnya, itu pasti ada hal lain yang menyebabkan konflik itu. Agama sendiri mengajarkan yang namanya umatnya itu untuk bersikap baik dengan orang yang beragama lain sekalipun. Ya. Wong Nabi nyatanya ya dalam sejarahnya pernah berhutang dengan orang Yahudi. Loh kalau orang saya berhutang itu kira-kira rukun enggak itu? Akrab enggak kira-kira? Ya pasti rukun, pasti akrab toh, mosok wong sampai berani hutang dan kemudian nyatanya Yahudi menghutangi kok kemudian tidak akrab, tidak rukun, bagaimana? Tidak mungkin. Ya. Dalam sejarah Nabi itu dulu pernah dikisahkan ya yang bagaimana dengan pengemis buta Yahudi itu ya. Sudah pernah dengar ceritanya itu ya. Jadi Nabi itu dulu di Madinah ya, ada pengemis buta yang di salah satu sudut tertentu di kota Madinah itu selalu didatangi Nabi, disuapi makan oleh Nabi, ya. Sampai kemudian suatu ketika Nabi ini tidak datang lagi. Padahal yang namanya pengemis Yahudi itu bencinya dengan Nabi itu setengah mati. Saben hari itu isinya hanya ngomel-ngomel tentang Nabi. Ya. Itu didatangi Nabi, disuapi itu saben hari itu. Ya. Jadi sampai suatu ketika lalu kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada hal-hal yang dilakukan Nabi yang saya belum melakukannya? Ya. Kayaknya sudah sih, ya. Tapi kayaknya ada satu mungkin yang belum, itu loh di sana itu ada pengemis Yahudi yang Rasulullah itu saben hari itu memberikan makan, bahkan disuapi, ya. Ya. Oh ya udah kalau gitu saya tak meniru Nabi, saya tak melakukan apa yang dilakukan Nabi sekarang gitu ya. Ya. Begitu Abu Bakar datang lalu didatangilah orang itu. Kamu bukan orang yang biasanya kesini, langsung tahu. Ya. Terus Abu Bakar ya sejak diam. Lalu dia sendiri yang cerita. Orang yang biasa datang tuh orangnya lembut, ya, orangnya sangat santun, baik, ya. Saya tidak hanya kemudian hanya dikasih makan, tapi saya disuapi, bahkan makannya dihaluskan. Kamu bukan, pasti bukan. Jadi meskipun buta mengenali dia, mengenali Nabi. Lalu Abu Bakar kemudian ya menceritakan kan, ya, betul memang aku bukan yang biasa datang itu. Yang biasa datang itu sudah mati katanya. Ya. Loh, kaget dia. Makanya kok enggak pernah datang lagi. Ya. Kamu tahu enggak itu siapa yang biasa datang itu? Ya. Terus disampaikan, yang bisa datang ke kamu itu Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Apakah betul? Betul. Seketika itu kemudian Yahudi itu kemudian bersyahadat di hadapan Abu Bakar.
ternyata orang yang selama dibencinya, diumpat-umpat saben hari, dijelek-jelekin saben hari itu yang setiap hari memberikan asupan makan ke dia itu. Masya Allah itu. Jadi agama itu seperti itu sebenarnya, menumbuhkan kasih sayang ya. Kepada siapa? Kepada siapa saja ya, kepada siapa saja ya. Jadi agama itu sebenarnya sekali lagi menjadi faktor apa namanya, menjadi faktor pemersatu ya, faktor yang menjadikan rukun, faktor yang menjadikan damai ya. Memang ya kemudian dalam sejarah ada ya, lalu kemudian konflik bahkan perang yang kemudian disebabkan oleh agama itu tentu ada sebab-sebab lain, itu tidak murni keagamaan itu, dan biasanya seringkali sifatnya politis biasanya ya, politis ekonomis ya. Itu yang sering berkait kelindan ya, yang sehingga menciptakan berbagai macam konflik dan perang itu bahkan ya, itu ya. Bertetangga ya, bertetangga itu dengan tetangga siapapun harus baik. Wong Nabi mau mengajarkan seperti itu ya. Memang harus ada gradasi ya. Jadi coba bayangkan misalnya sama-sama tetangga, kok lalu kemudian tetangga masih saudara seagama, kan ya double-double toh itu ya. Tapi misalnya tidak saudara sekalipun, tidak seagama sekalipun, kali tetangga, kita harus baik, tetap baik. Wong agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih sayang. Tidak kemudian lalu tidak rukun dengan orang yang beragama lain, tidak ya. Jadi ini pentingnya kerukunan itu, pentingnya persatuan itu ya. Saya kira clear nih ya, clear ya. Baik, lalu yang kedua, wasaniha ya. Dan penyebab yang kedua adalah an-nasabu. Nasab, keturunan ya, keturunan darah ya, nasab. Ya. Jadi kalau orang kok satu keluarga ya, satu nasab gitu, ya harusnya itu ya memang rukun ya, harusnya ya bersatu, harusnya ya akrab ya. Kalau satu keluarga punya keturunan nasab kok orang rukun, orang bersatu, ya salah kedatian mesti itu ya. Salah kedatian ya. Ya harusnya secara naluriah nasab itu menjadi faktor pemersatu, faktor rukun ya, faktor rukun. Nah ini penjelasannya ya, li'annal insana ya, karena sesungguhnya manusia itu yanhu ala aqaribih ya, cenderung ya kepada orang-orang yang paling dekat dengannya, kerabat-kerabatnya ya. Yatawaddadu ilaihim, dan tadi itu ya, punya rasa kasih, punya rasa sayang ya kepada mereka. Wa yakuful adza anhum ya, dan berhenti atau menahan diri untuk tidak menyakiti saudaranya. Itu nalurinya seperti itu ya. Jadi kalau orang bersaudara itu ya ini naluri yang ada itu, dan itu yang harus dikembangkan memang ya, cenderung pada keluarganya. Nah ono pilihan ya misalnya ya, ini saudaranya ini bukan, pasti milih saudaranya. Wong itu sudah memang ya itulah kecenderungan manusia seperti itu ya. Makanya kalau di desa-desa itu ya, kalau ada calon lurah itu biasanya kalau yang punya saudara banyak ya, itu jadi itu. Itu ya, di desa itu ya. Ya. Nah kecuali kalau sekarang tidak tahu, setelah ada money politik ya, itu tidak tahu sekarang perkembangan. Tapi kalau dulu zaman dulu yang tradisional itu ya pokoknya yang berdulur akeh menang ya. Soalnya pada umumnya itu tadi ya, kalau orang bersaudara itu cenderung pasti ya dengan saudaranya itu. Ada barang yang ingin diberikan ya, barangnya satu sementara yang mau dikasih dua, ya mesti pilih yang lebih dekat, itu saudaranya. Nalurinya begitu, nalurinya ya.
manusia itu. Dan mesti mencintailah saudaranya itu ya. Jadi kakak beradik ya, lebih jauh lagi sampai nak dulur ya, bapak ibu lebih jauh lagi paman ya. Itu pasti punya kecenderungan untuk mencintai mereka itu. Dan pasti kemudian menahan diri untuk tidak melakukan yang menyakitkan saudara itu pasti. Ya. Ya. Orang enak kalau sedulur ya. Apa-apa sedikit itu kalau misalnya nanti khawatir membuat saudara nggak enak tuh, wah jangan nanti nggak enak nanti itu musuh sama saudara kok begitu, ya mesti begitu kan ya. Ya. Itu sudah menjadi naluri manusia itu. Ya. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Innar rahima idza tamassat ta'atafat. Ya. Nabi bersabda ya bahwa sesungguhnya sanak kerabat ya, dulu sudah pernah kita bicarakan ya, rahim itu yang punya hubungan nasab itu ya, idza tamassat ketika berhubungan ya, ada hubungan nasab ya, ada hubungan peranaan ya, ta'atafat maka saling mengasihi, saling membantu ya. Ingat ya tadi sudah saya jelaskan ya, ta'atufat itu meskipun ya artinya cinta, kasih, sayang, tapi itu lebih bermakna i'anatu ba'duhum ba'dha ya. Kama ya'tufu tsaub tadi itu ya, seperti ketika kalau ada baju bolong ya ditempel gitu ya. Itu seperti itu naluri manusia itu ya. Nah sehingga dengan begitu ya otomatis nasab itu memang kemudian menyebabkan kerukunan. Karena apa? Nasab itu melahirkan cinta juga ya. Jadi memang kerukunan persatuan lalu kemudian keakraban itu dasarnya cinta ya. Karena tadi yang pertama ya ad-din itu karena mengajarkan cinta, nasab juga melahirkan cinta ya. Jadi hubungan cinta, hubungan kasih sayang, hubungan itu dengan keakraban, dengan kerukunan, dengan persatuan sangat dekat berarti, sangat dekat sekali. Ya. Jadi sekali lagi ya, dengan saudara, dengan keluarga itu idealnya ya lebih rukun, lebih bersatu, lebih akrab ya, dibandingkan dengan yang lain. Ya, meskipun dengan yang lain ya harus akrab, harus bersatu ya, tapi keluarga itu menjadi faktor yang sekali lagi membentuk kerukunan itu, sehingga mestinya ya idealnya orang dekat keluarga itu mestinya lebih rukun, lebih kompak, lebih akrab ya, begitu kira-kira. Nah sekali lagi ya kalau ada kerabat kok tidak rukun, tidak itu masih agak lucu gitu ya. Nah misalnya orang lain agak begitu rukun, orang masih bisa paham ya, bisa paham. Tapi kalau dengan saudara kok tidak rukun masih jadi omongan itu. Ya ini ya. Wah baru 2 sudah selesai waktunya ini ya, maaf ya. Jadi terpaksa ya harus diakhiri sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.